Makanya sekarang kalau ada yang pernah menemukan atau sebut yang WNH ini kalau Bekasi ya, ada kuda, ya itu jin yang berupa kuda, kudanya kuda Wangsi Jaya dan pasti putih kudanya. Hampir tuh, hampir semua. Yang Pasti yang saya dapat putih ya. yang saya dapatkan cerita itu pernah ketemu kuda itu. Ada kemungkinan nggak Pak Kiai kalau eh, makamnya Ibu Ratu ini sebelumnya tuh sempat jadi kerajaan juga, Enggak, atau perkampungan yang memang kayak peninggalan kerajaan Mataram yang pernah saya sambangin di daerah Temanggung. terus nggak pernah ada cerita tentang adanya istana di sini atau semacam kerajaan kecil gitu, nggak ada. Jadi dari situ berarti beliau itu betul-betul murni adalah pesuruh kesultanan Cirebon dalam satu waktu. Nggak ingin membentuk satu kerajaan baru. Betul-betul murni beliau itu adalah ikhlas. Jadi hubungan Islam antara Banten dengan Cirebon ini penggalan sejarah yang bisa dikorek. Dengan mana saja itu Banten waktu itu menghadapi hubungan baik. Saya yakin Rindisi pasti ketemu ini. Sama Sejarah. sampai ke Pajajaran juga ya termasuk ya. Kalau Pajajaran kan lebih, nah ini jadi Pajajaran itu yang jelas yakin lebih dulu dia daripada Sultan Cirebon. Iya. Karena itu Pajajaran itu Pajajaran. kerajaan Hindu, ya kan? Pasti itu. Dia kan hancur leburnya kan setelah ada kerajaan Islam. Iya. Diislamkanlah, itu yang kemudian timbul ada kerajaan di Sumedang Larang dan sebagainya itu kan sampai sekarang menjadi Siliwangi, itu kan dari situ sebetulnya rintisan. Awal mulanya dari situ sampai sekarang TNI itu untuk Siliwangi adalah Bandung itu, Bandung Singa Bandung itu Macan Bandung ya kan, itu kan dari siluman ya, karena memang tenaga kerajaan itu bisa bertenaga seperti kerajaan Hindu. Siliwangi kalau dicari galak digali sejarah siapa Siliwangi? Jawa Barat dan termasuk Muslim Jawa Barat itu kebudayaannya ya itu mirip-mirip Hindu ya, memang dari awal apa yang berbentuk budaya diislamkan ya. Karena kulturnya ada kulturnya selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, contoh dulu di sini tuh kalau lagi tahlil itu pakai pendupaan, pakai stanggi di minyak bakar uang itu. Nah, dari mana yang mulai kalau bukan dari dulu? Iya. Orang itu kan nyontok dari anaknya pokoknya dulu. Berarti ini kebudayaan yang lolos difilter oleh Islam, tapi memang ada bermusyriknya ya. Karena kalau nggak ada itu doa nggak dikabul katanya kalau nggak ada asap itu. Nah itu yang perlu kita luruskan. Tapi kalau misalkan kita wirid pakai buhur atau dupa gunung kawi, nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Kan parfum termasuknya itu. Iya, wangian. Tapi nggak memintanya kan bukan ke situ. Iya, cuma aksesoris. Ya, agar membuat suasana menjadi mistik lah gitu. Suasana terbangun di auranya terbentuk. Tapi bukan itu. Makanya kalau di sini saya khawatir nanti berlanjut masalah pendupaan itu ya. Ketika tahlil zaman Bapak masih ada tuh pendupaan zaman Bapak tuh. Tapi saya nggak berkenan nih kalau berlama-lama terus caranya gimana. Toh kalau kita larang langsung kan nyakitin.
Caranya bagaimana? Ya, kalau tahlil jangan nanyain pendupaan ustaznya. Jangan, kalau nanyain berarti diperlukan. Iya. Kumpul jamaah, udah aja mulai. Itu pertama kali dulu begitu tuh. Nah, Ustaz nggak pakai pendupaan, nggak apa-apa. Enggak, bilang gitu. Kan masyarakat tidak langsung percaya. Enggak. Tapi dia masih ragu. Tapi lewat bulan-bulan baru sadar. Ya nggak apa-apa ya, nggak ada pendupaan juga. Itu loh. Iya. Jadi jangan dilarang pakai lisan, langsung praktek aja. Nah kalau ustaz selalu nanya pendupaan, ya sudah dipercaya. Ada, harus ada. Jadi dia mempersiapkan sebelumnya, karena kalau nggak dipersiapkan suka nanyain ustaznya. Jadi salahnya di ustaz jadinya, si pembawa tahlil itu. Sekarang ketika ada tahlil mayat apa semuanya, nggak ada pendupaan, hilang sendiri. Gara-gara kita memang melarangnya bijak, bukan jangan pakai pendupaan, haram ini, waduh, perang dia sama dia. Iya. Kalau pakai lisan, apalagi Jawa-Jawa yang kenal sana masih kejawennya, iya kejawen, Islam kejawennya kan orang tua kita kan masih iya, kental sekali. Pelan-pelan kan orang tuanya meninggal di anak-anaknya kan udah terbentuk generasi yang tadi itu. Sekarang habis sudah. Satu. Kemudian yang kedua ancak yang di pertigaan suka ada telur, iya. Ya ada nasi, ada ayam gitu kan. Tuh. Di Keranggan kan masih ada itu. Biasanya orang-orang Bali tuh. Oh gitu, ini ngancak namanya itu. Kalau hari-hari tertentu atau dia mau ngapain ya, mau panen atau mau hajatan, ngancak. Di perempatan, di pohon-pohon besar. Istilahnya minta restu lah. Minta restu, berdewa katanya. Dulu begitu. Jangan ditanyain aja, los aja udah ustadznya. Ini masak aja enggak? Ya salah gitu nanya begitu. Udah aja, lepas aja. Ternyata enggak ngancak juga enggak. Nah, yang mereka takutkan ada bentaknya sebutnya. Ini ntar bahaya ntar gimana nih? Enggak bahaya. Pendupaan dulu dipakai sekarang enggak ada bahayanya. Secara fisik dia enggak. Terus ancak itu begitu kan, dengan sendirinya di lapisan generasi berikutnya sudah steril. Nah, itu namanya pernah saya dengar Wali Songo mengislamkan Jawa, mengislamkan orang-orang Hindu dan Buddha itu baru memang ada hal-hal yang belum tuntas kan lewat waktu berikutnya. Yang seperti tadi itu pendupaan, ancang itu satu hal yang belum selesai oleh Songo, selesaikan oleh ulama-ulama sekarang. Nah, sekarang sudah hal-hal yang berbau musik itu ya murni berdoa kepada Allah. Nah balik lagi nih Pak Kiai ke Ibu Ratu. Ya. Kalau Ibu Ratu itu sebelumnya itu mondar-mandir melalui Keranggan ya atau Bojong ya? Bojong Sari ya? Bojong kambing dulunya. Bojong kambing. Nah diganti Bojong Sari atas dasar ngambil nama dari Ibu Ratu. Iya, Mayang Sari. Jadi Bojong Sari. Bojong Sari. Nah itu untuk kepentingan buat mondar-mandir sampai singgah di sini tuh seperti apa perjalanan Pak? Yang saya terima dari Bapak itu kendaraannya kuda. Jadi tidak ada kendaraan selain itu. Jalan kaki juga tidak mungkin. Ya, nggak ada roda atau apa pesawat. Zaman itu nggak ada kendaraan selain kuda. Makanya kalau ada yang pernah bertemu ngewenehin sebutan orang sini itu kebetulan penampakan seperti kuda yang putih, munasabah itu jin yang berupa kuda zaman dulu, yaitu kendaraan orang sejahat. Nggak ada kendaraan lain. Dan tidak mungkin jalan kaki. Jadi beliau dari Cirebon naik kuda ke sini. Lelah, istirahat. Mungkin 2-3 hari, pulih kembali, berangkat lagi ke perjalanan. Ada hubungannya nggak Pak sama Raden Kian Santang yang tadi kita bahas? Ada kayaknya. Ada. Kalau dicari, Kian Santang itu kan duluan dari beliau. Iya. Yang sudah masuk termasuk
tokoh yang mengislamkan apa namanya masyarakat Jawa Barat dari Hindu tadi dia yang Kian Santang dengan Sayyidina Ali waktu itu yang disuruh nyabut tongkat ke Gajah Kobe itu cabut kan Kian Santang. Akhirnya setelah baca Bismillah baru dicabut kan. Ada hubungannya di situ. Jadi itu sudah zaman Islamnya. Itu udah zaman dakwahnya yang cara dakwah yang ditempuh oleh Kesultanan Cirebon. Bagaimana ini mengambil tokoh-tokoh Hindu supaya masuk Islam dan halus di bawah kekuasaan Islam. Dan itu setelah hancur leburnya kerajaan Pajajaran hancur lebur berantakan. Nah, Ibu Ratu sendiri di Sultanan Cirebon itu dijadikan istri sama raja ya. Berarti kan menetapnya di Cirebon ya? Menetapnya di Cirebon. Menetapnya Cirebon. Cirebon menetapnya. Nah, kalau boleh tahu rajanya raja ini juga sebelah raja waktu itu beliau itu siapa orang tuanya Wong Sijaya, siapa orang Ibu Ratu sebelum sampai ke situ. Pasti dong, gak mungkin gak punya orang tua sama raja siapa. Si raja milik kerajaan siapa. Ini bisa dicari mungkin referensi Kesultanan Cirebon. Pasti ada nama Ibu Ratu Mayangsari. Nama Ibu Ratu Mayangsari itu nggak pernah terganti. Nama aslinya itu nama Ratu Mayangsari. Berarti kalau ditarik garis memang benar ya Pak Kiai menyetujui kalau dari Pajajaran Prabu Siliwangi ke Kian Santang sampai ke Ibu Ratu ini masih ada kaitan. Benang merahnya. Masih ada benang merahnya. Masih ada benang merahnya. Yakin saya di situ. Gini, Islamnya Banten dengan Islam Cirebon duluan Cirebon. Kan Islam kan dari dari Jawa Tengah, dari Demak itu kan mulai kerajaan Demak Islamnya. Baru ke Kediri kan, kemudian masuk ke sini ke Jogja, Mataram, baru ke Cirebon, baru Banten. Mengapa ini terjadi hubungan baik antara Cirebon dengan karena ini mudahan, perlu pembinaan. Dari Cirebon perlu supply. Gak boleh diputuskan. Takutnya nanti ini kembali ke zaman dulu lagi. Pasti hubungan baik gara-gara itu. Memelihara hubungan. Di saudara muda ibaratnya. Maka ada kisah orang Banten sama orang Cirebon. Jadi kalau Banten orang Cirebon di atas dia. Tapi jangan lupa pusat hikmah ada di sana. Cirebon. Banten. Ilmu hikmah di sana. Di Banten juga ada, di Cirebon juga ada. Banten supaya bisa menjaga diri dan sebagainya, memperkuat daerahnya, atau berkembang dari sana. Dari yang pernah ini Pak Kiai yang pernah datang untuk ziarah ke makamnya Ibu Ratu, ada nggak sih yang pernah datang ke sini juga untuk menanyakan perihal silsilah? Berarti kan secara nggak langsung kalau yang datang itu orang-orang yang tahu ya, yang paham gitu. Bisa jadi ada hubungan darah, bisa jadi antar keturunan cicitnya. Sampai saat ini nggak pernah datang ke saya dari beberapa ziarah itu. Dan yang saya tahu memang hanya beberapa kelompok ya, yang sering ke situ. Tidak yang kita inginkan. Kalau kita ingin meluas dari mana-mana berkelompok-kelompok dari anak ini dari cicit ini, itu belum terjadi itu. Hanya beberapa titik yang mengakui sering ke sini. Dan dia hampir rutin. Jadi yang kelompok lain ini mungkin belum mendengar atau belum tahu dan sebagainya. Jadi kalau urusan keturunan yang bertanya sama saya belum pernah ada. Nah, pakai sendiri ini nggak Pak? Masih mencari-cari nggak istilahnya? Masih. Itu yang bilang kemarin keturunannya gitu. Itu yang kemarin paman saya bilang. Paman itu sudah mencari.
Anin, Anin itu kan bapaknya orang tua saya. Apa? Bapaknya Oyot saya Noang bin Anin. Ini sudah ketemu nama-namanya saudara Anin ini. Di mana-mana nih, dicat sama buku. Saya memindahin itu keburu meninggal. Namanya Bapak Rojak, paman saya. Itu adik orang tua saya. Beliau rajin tuh. Kalau bertanya kalau di sini dicatat. Jadi sudah hampir kalau nggak salah Anin udah ketemu. Sudah suruh Anin. Tinggal ke Opon. Belum ketemu, lagi dicari ke sana. Cuman saya belum meninggal, bukunya dicari sampai hari ini nggak ketemu. Di rumah tua nggak ada, di rumah itu kan 2 istri. Nggak ketemu buku kemana? Udah nggak ada. Jadi ada keturunannya kalau dicari. Tapi kalau secara garis keturunan dari kerajaan Belum ketemu. Ustaz, ini nggak masih maksudnya ada niatan nggak untuk mencari ke sana, untuk mencari tahu gitulah istilahnya. Kalau keinginan sih iya, tapi tenaga ini kayaknya udah harus punya waktu luang sengaja khusus fokus ke situ ke sini merambat ya dari sini ke sini dari sini itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya. Kepengen sih ada, tapi masalahnya tadi waktu kita nggak ada, biaya juga nggak ada. Kepengen sih ada orang lain yang meneliti ya, Bu Maya Ibu Ratu Malaysia dan Mas Yai ada yang meneliti. Sebenarnya informasi dari saya ini loh, tolong ini dukung dengan fakta-fakta yang benar karena saya nerimanya versi ini udah nggak lagi versi ini. Jadi Kongsi Jaya, Ibu Ratu Malaysia Kongsi Jaya, terus Rokidin Solihin Okon Anin Noang Sirojudin. Tolong ini dicari. Kalau Sirojudin ada semua saya tahu. Noang saya tahu semua. Sehingga Anin dan Okon ini Solihin Rokidin ini empat keturunan ini. Kalau 3 bisa. Ada cerita menarik kemarin yang Pak Kiai ceritain yang perihal tangga itu di makamnya Iya. itu kemana Pak Kiai kejadian? Jadi itu kan berdasarkan pengamatan rasa ya kan, terus apa namanya, di samping nggak ada petunjuk ya, nggak ada petunjuk yang positif tapi ada petunjuk malah yang negatif. Yaitu dulu ada yang ngaku-ngaku keturunan Kongsi Jaya, kemudian dibikinin rumah blok tertutup, hanya 1 pintu dan jendela aja, kayak rumah biasa aja, cuman makam di dalam. Terus makamnya dikasih kelambu, dikasih apa namanya, bahan kelambu dikurung gitu, dikasih bunga-bunga dan sebagainya. Ya, kata bapak nih, ya, nggak apa-apa lah orang keturunan nih, mau bikin rumah buat nenek biarin aja, nggak dilarang, nggak gitu. Bagus tuh. Wah, nggak lama setelah itu disambal geledek hancur, ambruk gitu kayu dan gentengnya, niban makam, tinggal dinding. Karena dikira dindingnya masih kokoh, yang tadi itu diperkirakan kayu nggak kuat, didirikan lagi, genteng naik lagi, diganti yang pecah-pecah itu. Ya begitu, seperti sedia kala semula. Bentuk bangunan kasih pintu Dibangun lagi tuh ya. Dibangun lagi. Setelah kesambar petir dibangun lagi. Wah, setelah dibangun nggak lama lagi dihajar lagi sama petir. Bukan genteng aja ambruk ke dinding-dindingnya, rata. Wah. Itu kondisi pas hujan, Pak? Hujan. Pas hujan. Malah yang pertama itu di Sambung Gedegnya nggak ada hujan. Ketika teduh gitu. Nah, 2 kali di Sambung Gedeg. Yang penafsiran apa? Yang pertama peringatan. Gua nggak dihabisin ibaratnya bahasa itu. Masih tinggalin dindingnya. Mestinya ente rubuhin lagi itu dinding. Malah diperbaikin ke semula lagi. Yang kedua dihajar, dia ambrukin. Pengertiannya apa? Nggak mau. Bahasa kitanya ya. Ini ibu ini sama Radung Jaya nggak mau dirumahin. Biarin terbuka atas. Ternyata itu
puing-puingnya tadi yang bekas dinding, yang bekas lantai, udah jadi pagar sama ditumpuk-tumpuk di atas makan. Lama-lama kan ngeri karena banyak puing ya, ibaratnya takut ada ular apa semua. Dijadikanlah fondasi gitu. Jadi fondasi puing-puingnya tadi itu terus disusun dinding seperti yang sekarang. Jangan ditutup atasnya. Dan ini harus dinaikkan. Kalau orang mau ziarah itu jadi naik karakternya, bukan turun, bukan juga datang. Karena apa? Aksiomanya bahwa beliau ini adalah raja, seorang raja, ratu dan raja. Kita bagaimana sih kalau menghadap ratu raja mesti mancal, karena beliau di atas ada. Raja nggak mungkin di bawah, karena di atas kita pun ketika ke makam harus naik gitu. Nah itu yang membuat saya yakin antara percaya dengan tidak percaya, retak juga kagak itu dinding. Itu aja nama tuh bang. Sampai hari ini tuh mana ada retak nggak? Padahal kan pakai besi tuh kayaknya tuh. Cuman itu paling ya udah adukan. Artinya apa? Tanpa diajarin kita bisa membaca keinginan gelagat alam. Dia punya senangnya sekali. Jangan ditutup. Ada cita-cita nggak untuk membenarkan dari ruang lingkup sejarahnya, entah atau berbentuk tulisan atau apa, biar agar ini kan maksudnya Ibu Ratu ini kan memang ini ya dari kerajaan nih, dari kerajaan gitu. Maksudnya kan harus ada silsilahnya yang tertera yang seperti yang kayak biasanya lah, cerita-cerita yang biasanya gitu. Maksudnya ada keinginan untuk membuat seperti itu nggak? Kepengen, ya juga begitu. Ada tertulis sejarah beliau, sehingga orang-orang belakangan nanti ngerti. Ini loh, Ibu Ratu terus silakan. Kalau turun-temurun begini kan, ya lama-lama juga banyak orang nggak tahu, nggak bisa ceritakan ya. Anak seperti anak-anak saya kalau nggak ada perhatian dari mana. Kalau saya emang pengen tahu dulu, nanya ya, gimana sih ini gini catat aja ini. Itu kan bagi yang berkeinginan, kalau nggak berkeinginan lenyap udah.